yang disampaikan oleh Ustadz Islamuddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah ya Nabiyullah ya Habibullah. Anta babullah, anta sahibur rawdah, anta sahibul maghfirah, anta sahibur rahmah, anta sahibul Quran, anta sahibus sunnah, anta sahibul barakah, anta sahibul wasilah. Nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Sya'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal Mukarram, kepada tokoh alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, ustadz ustazah, guru-guru ngaji, pengurus masjid, pengurus musola, pengurus langgar. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan seluruh alim ulama yang berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya barokah dan manfaat, menjadi jariyah sampai yaumil akhir. Kepada tokoh masyarakat yang kami hormati, juga kepada grup hadroh solawat apa tadi namanya?
mahafatul fitrah dan cinta Rasul dan seluruh jamaah pengajian ibu-ibu. Tadi disebutkan pengajian ibu-ibu. Bapak-bapak ada pengajiannya enggak? Ada nggih? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan hadirin wal hadirat seluruh yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan barokah pengajian kita, dengan barokah kebersamaan kita, dengan barokah peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur panjang dan barokah, diberikan kesehatan zahir dan batin, diberikan rezeki yang banyak dan juga barokah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anaknya soleh dan solehah, diberikan barokah rezekinya, barokah keluarganya, barokah pekerjaannya. Mudah-mudahan dengan berkesamaan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan yang masih jomblo, masih belum punya pasangan, mudah-mudahan diberikan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini masih belum punya istri, mudah-mudahan dengan barokah maulid cepat didekatkan istrinya. Yang belum punya suami, mudah-mudahan diberikan suami oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini masih bertahan janda, mudah-mudahan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang duda diberikan istri yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang masih muda, masih perjaka, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai hamba-hamba yang selalu taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dan kebersamaan kita dengan ngaji kita pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita, memudahkan segala masalah kita. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan hamba yang selalu pandai bersyukur, yang selalu menjadi idam-idamannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum saya ngomong panjang, mohon maaf, berkali-kali setiap saya mau ngaji saya sampaikan kepada seluruh hadirin yang hadir bahwasanya fisik saya ini, indera yang dapat saya rasakan itu hanyalah pendengaran. Jadi untuk penglihatan, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala, penglihatan zahir yang dulunya bisa berfungsi sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala diambil, sehingga yang bisa untuk menjadikan saya tahu atau tidaknya di sekeliling kita adalah hanya dengan pendengaran. Maka dari itu mohon kepada seluruh yang hadir, tolong saya dibantu ngomong, nggih? Dibantu ngomong. Saya ingin tahu sebelum kita ngaji bareng yang hadir berapa ribu orang. Untuk bapak, ibu diam dulu, nggih. Ibu diam dulu. Untuk bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100 orang. Yang ibu, bapak sebelah sini, nggih? Ya, ibu sebelah mana? Kanan sini. Oh ya, bapak diam dulu, nggih. Ibu masih sadar? Masih hidup? Salam saya, nggih. Coba banter mana yang bapak sama yang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada 2 gelombang ya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam peringatan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam
selalu dan selalu yang diceritakan adalah kelahiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kalau saya cerita dari awal kisahnya baginda Rasul lahir ke dunia, ini saya rasa sampean-sampean semua atau kita semua sudah hafal. Sudah hafal? Belum. Padahal setiap tahun melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kita cerita kelahiran atau kita cerita perjalanan hidup Rasul, atau kita cerita tentang perjuangan Rasul? Yang mana? Semua. Semua. Bu, cerita semua sanggup? Sanggup? Ibunya sanggup, bapaknya masih kuat? Kuat? Kalau bapaknya masih kuat, ibunya masih sanggup, ya enggak turun-turun. Saya maksudnya enggak turun nih. Izin? Banyak orang Jawa di sini? Jawa semua? Campur. Berarti saya pakai bahasa campur. Nggih. Nggih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita cerita tentang kelahiran Rasul, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tanggal berapa? Tanggal berapa? 12 apa? Rabiul Awal. Tahunnya? Tahun gajah. Ya wis, tahun gajah. Harinya apa, Bu? Senin. Sudah hafal ya? Terus sing diceratne apa? Mukjizat yang pertama kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 12 Rabiul Awal, harinya Senin. Maka bersamaan dengan itu, bersamaan dengan lahirnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menunjukkan mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Seluruh berhala-berhala, patung-patung yang disembah orang Quraisy di zaman itu, yang dibangun mereka di sekeliling Ka'bah, yang jumlahnya 360 patung, seketika Rasul Muhammad SAW lahir langsung roboh semua tanpa ada yang merobohkan. Subhanallah. Ini mukjizat yang pertama. Lalu apa hubungannya dengan kelahiran Rasul? Jelas bahwa Rasul ketika baru lahir saja, ketika Rasulullah baru terlahir ke dunia, maka seluruh sekutu-sekutunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dirobohkan langsung tanpa perantaraan tangan-tangan manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita peringati kelahirannya pada malam ini, yang dibawa risalah beliau, tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menegakkan tauhid, kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalimat la ilaha illallah yang selalu kita baca, yang selalu kita jadikan patokan pegangan hidup dalam keimanan dan keislaman kita, inilah nanti yang akan membawa kita, inilah nanti yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah
riwayat dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan satu kali aja mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan dijamin masuk. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Apakah yang dimaksud membaca hanya sekedar membaca? Apakah hanya sekedar dilafadzkan kalimat la ilaha illallah? Maka kalimat la ilaha illallah ini diucapkan oleh lisan, diyakini di dalam hati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti kita harus yakin bahwa tiada yang disembah kecuali Allah, tiada yang diminta pertolongan kecuali Allah, tiada yang mengatur segala sesuatu kecuali Allah, tiada yang mentakdirkan segala sesuatu kecuali Allah. Pendek kata, segala sesuatu yang ada di langit, yang ada di bumi, ini semuanya adalah kuasanya Allah Subhanahu. Maka dari itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar supaya kita ini selalu taat, selalu menembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan dalam beragama Islam. Ya, terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, kalimat takwa, nah inilah yang akan kita kaji pada malam hari ini. Kita akan mengkaji tentang kalimat takwa, karena dengan ketakwaan inilah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan takwa inilah kita diakui umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan pengajian pada malam ini, ketakwaan yang kita pertahankan, mari kita sama-sama tingkatkan. Supaya apa? Supaya kita benar-benar mati di dalam beragama Islam. Karena sesungguhnya orang-orang yang mati, orang Islam, awalnya Islam, mulai lahir agamanya Islam, orang tuanya Islam, sampai sampai balik yo Islam, sampai tua yo Islam. Ketika akan mati kok tergoda dengan bujuk rayu syaitan, tergoda dengan iming-iming dunia, sehingga melepaskan agama Islam. Maka Islamnya dari awal bayi sampai tua maka akan terhapus, karena dia mati tidak memegang agama Islam. Maka dari itu kita pertahankan Islam kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, apa sih yang terkandung di dalam kalimat takwa yang selalu dan selalu disampaikan oleh khatib Jumat? Maka orang khutbah Jumat niku selalu mewasiatkan kalimat takwa. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah sampai 3 kali. Saking pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di dalam kalimat takwa itu sebagian ulama ada yang menerjemahkan takwa itu hurufnya berapa? Huruf ta, terus ko, terus waw. Takwa.
yang pertama, huruf yang pertama, ta itu adalah at-tawadhu. Jadi orang kalau ingin mencontoh Rasulullah harus mempunyai sifat tawadhu. Apa tawadhu? Tawadhu artinya rendah diri, tidak merasa tinggi diri, merasa diri kita lemah, merasa diri kita belum pinter. Rendah diri itu diamalkan atau dicontohkan ketika kita sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita sholat, di dalam sholat, di dalam gerakan sholat yang mencontohkan sifat-sifat tawadhu, itu waktu apa? Waktu apa? Sujud. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah yang ada di ini, di jalan apa namanya? Jalan Tambung Penyang. Nggih. Di sini Ibu kalau sholat masih sujud? Masih pakai sujud? Pakai nggih. Di dalam sujud itu adalah menyentuhnya atau tersampainya anggota badan yang kita anggap mulia itu di hadapan Allah sama dengan telapak kaki. Badan kita yang paling terhormat apa, Bu? Bu, badan kita yang paling terhormat apa? Kepala. Makanya di mana-mana tuh kepala yang paling terhormat. Nggih. Sampai-sampai foto KTP itu yang dipoto apanya? Kepalanya. Nggih. Pernah sampai foto yang dipoto dengkulnya? Foto Pak, foto KTP. Yang dipoto dengkulnya. Pasti kepalanya. Kalau kita guyon, Bapak Ibu, jangankan dengan orang lain, Bapak sama Ibu di rumah guyon, yang bukan orang Jawa guyon ngerti? Tahu? Bergurau, bercanda. Kalau kita canda, gurau, guyon, kita pegang kaki biasa-biasa, kita pegang tangan biasa-biasa, kita dorong punggung biasa-biasa. Tapi kalau kita tonjok kepala, marah kita. Padahal guyon. Padahal guyon. Kenapa? Kita anggap kepala kita yang paling mulia. Karena di dalam kepala ada otak, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, semua ada di situ. Dianggap mulia, tapi di hadapan Allah kepala kita yang kita anggap mulia niki tidak ada bedanya dengan telapak kaki. Maknanya apa? Maknanya kalau kita berhadapan dengan Allah maka hilangkan kesombongan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Kata Rasul, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga. Kata sahabat, siapa ya Rasul? Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat sifat-sifat sombong meskipun hanya sedikit. Nah, maka dari itu mari hikmah maulid pada malam hari ini, hilangkan kesombongan pada diri kita, hilangkan rasa angkuh pada diri kita, hilangkan merasa kita bisa pada diri kita. Kenapa? Pada hakikatnya orang yang merasa bisa, orang yang merasa pandai, orang yang merasa kuat, pada hakikatnya yang memandaikan, yang menguatkan, yang membisakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita sombong gara-gara kita kaya,
kita banyak duit, sombong. Kenapa? Duit itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan disombongkan. Kenapa? Bisa saja sewaktu-waktu, setiap saat, harta yang kita tumpuk, harta yang kita miliki, harta yang kita simpan, itu dalam sekejap bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita sombong, menyombongkan diri, mentang-mentang pinter jadi pejabat, mentang-mentang ganteng, mentang-mentang ayu, mentang-mentang pokoknya apapun kelebihan pada diri kita, jangan disombongkan. Kenapa? Jangan sampai Allah marah. Kalau Allah marah, hilanglah semua pada diri kita. Kita ini saat ini kita masih duduk di sini. Siapa pada malam ini yang merasa bahwa menghadiri maulid ini merasa bahwa yang menghadiri maulid adalah saya dari rumah saya niatkan datang ke sini. Niatnya apa? Niatnya lillahi ta'ala. Kalau kita merasa yang hadir saya, kalau saya nggak hadir ini nggak jalan, kalau saya nggak tampil ini nggak selesai, kalau saya nggak turun tangan maulid nggak selesai, inilah sifat-sifat kesombongan. Maka hilangkan. Supaya apa? Supaya amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita pengen masuk surga. Nggih. Bapak-bapak pengen masuk surga? Pengen. Terus di surga mau ngapain? Bidadari. Bapak-bapak ingin masuk surga karena tujuannya mendapatkan bidadari. Pernah dengar Pak, satu orang bapak masuk surga, bidadarinya berapa? 70. Masya Allah. Sekarang sampean istrinya di rumah berapa Pak? Ada yang punya 2? Nggak ada? Nggak pengen? Pengen nggak? Kenapa nggak pengen? Nggak berani. Ya wes, di sini cukup 1, tapi nanti di surga berapa? 70. Pak, sekarang saya tanya, bapak istrinya 1, nggih. Sampean kalau malam kelon ping piro? Berapa kali? 1 kali. Sing umure 40 munggah kuat ping piro? 1 kali. Rutin tiap hari saya kuat? Enggak kuat. Rong dina pisan? Seminggu berapa kali Pak? Seminggu? Ada 3 kali seminggu. Sampeyan loh Pak, istri 1 di dunia, 1 tok ben-bengi ra kuat ngeloni yo. Di surga pengen 70 bidadari. Terus piye polamu? Masya Allah. Bu, Ibu, sampean pengen masuk surga? Pengen. Di surga mau ngapain? Bu, tak bilangin nggih. Bapak masuk surga pengen bidadari. Ibu-ibu masuk surga pengen apa? Bidadara. Apa enak bidadara itu? Bu, sampean tanya kepada seluruh ulama sing ning kene, pengurus-pengurus masjid, kiai-kiai, alim ulama, tanyakan di surga apa ada bidadara? Gak ada Bu, gak ada. Kasihan deh lo. Terus neng swarga nyapa sampean? Apa Bu? Layah-layah. Ya Allah, layah-layah. Sampai neng donya gak sempat layah-layah ya? Hah? Lagi mau layah-layah langsung dirusui ke? Masya Allah. Mulakno cita-citanya surga pengen layah-layah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Bapak Ibu rahimakumullah, sampean masih di dunia pengen ke surga. Sampean tahu iblis? Ngerti iblis, Pak? Iblis zamannya Nabi Adam alaihissalam di surga, ketika Allah subhanahu wa ta'ala baru menciptakan Nabi Adam, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada iblis, kepada semuanya, wahai para malaikat, wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Wahai malaikat semuanya, aku perintahkan sujudlah kepada Adam. Lalu semua malaikat yang ada di surga itu sujud kepada Adam, semuanya, kecuali siapa? Siapa? Iblis. Apa kata iblis? Anna wastakbarna, aku ini lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar khalaqtahu min tin, aku ini diciptakan oleh Allah dari api. Dari api menyala-nyala, keren. Nabi Adam diciptakan dari tanah, gak patek, keren. Kata iblis apa? Anna khairum min, aku lebih mulia, lebih baik daripada Adam. Apa yang terjadi? Iblis, Bu, iblis yang di surga, yang menikmati nikmatnya surga, sing lanang iblisnya bidadari Nabi 70, sombong kepada Adam, dikeluarkan dari surga. Lah kita awake dhewe niki mau masuk surga, syaratnya satu, hilangkan kesombongan. Niki yang pertama. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada yang perlu kita sombongkan. Kita sehat, yang menyehatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa kerja, kita bisa beribadah, ini semua adalah pertolongannya Allah subhanahu. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali atas izin kehendak Allah subhanahu. Makanya kalau kita ibadah jangan sombong, kalau kita bisa jangan sombong. Semua yang membisahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendek kata, kalau kita ingin masuk surga bersama Rasulullah, hilangkan kesombongan. Sanggup? Sanggup? Insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki yang pertama, hilangkan kesombongan. Yang kedua, di dalam makna kalimat takwa itu terdapat huruf yang pertama tak, yaitu tawadhu. Yang kedua adalah huruf apa? Qaf. Qaf itu sebagian ulama menerjemahkan qaf itu adalah dari kalimat qanaah. Apa arti qanaah? Qanaah adalah merasa cukup, merasa puas dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ingin masuk surga, dalam hatinya harus tertanam rasa syukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensyukuri nikmat Allah subhanahu. Bapak-bapak yang udah punya suami, disyukuri, ya, disyukuri. Caranya seperti apa? Tanamkan dalam hati bahwa orang yang paling berjasa, orang yang paling berguna, orang yang paling bermanfaat, orang yang paling penting dalam hidup kita, yaitu orang yang dipilihkan oleh Allah subhanahu. Siapa itu? Istri. Sampean dapat istri dulu, nyari sendiri apa dicarikan?
Pak, dapat istri nyari sendiri apa dicarikan? Cari sendiri. Nah, Bu, dapat suami golek dewe apa digolek no? Golek dewe. Kok endelmen sampean? Istri, suami, pasangan hidup pada syariatnya kita yang nyari, kita yang ikhtiar, kita yang usaha. Kadang-kadang digolekno bapake, kadang-kadang digolekno koncone, kadang-kadang golek dewe. Pada hakikatnya yang memberi jodoh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus disyukuri. Caranya gimana? Cara mensyukurinya, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan melihat kekurangannya, tapi lihatlah kelebihannya. Kalau jenengan punya istri cantik, jelita, wayu, tapi cerewet, ada Pak? Ada? Sing banter kita bojone ngono ya. Biasanya kalau istri cantik pasti cerewet. Bu, sampean cerewet? Cerewet? Berarti ayu kabeh gitu ya. Kalau punya istri cantik, cerewet, yang dilihat cantiknya, jangan cerewetnya. Kalau kita punya istri nggak begitu cantik, nggak cerewet, tapi nggak iso masak, tapi setia, kapanpun kita butuh siap, maka jangan lihat nggak cantiknya, jangan lihat nggak pinter masaknya, tapi yang dilihat adalah kesetiaannya. Itulah yang menjadikan kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu, sampean kalau 1 minggu dibelanjain bapak berapa? 1 juta. Ada yang 2 juta. Seminggu 2 juta. Cukup seminggu? Cukup? Alhamdulillah. Kalau ibu bapaknya pinter cari duit, pinter megawe, tapi nggak patek ganteng, maka jangan dilihat nggak gantengnya, tapi lihatlah perjuangannya, lihatlah pengorbanannya. Maka dari itu ketika kita ingin syukur kepada Allah dengan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lihatlah dari segi kebaikannya, jangan dilihat dari segi kekurangannya. Karena apa? Karena sesungguhnya menungso niku, manusia itu tidak ada yang sempurna. Kadang ada orang laki-laki niku ganteng, gagah, gede dhuwur, tapi ra duwe duit. Ada lagi pinter golek duit, pinter megawe, cerdas kemana-mana dadi duit, tapi orangnya nggak patek ganteng. Masing-masing. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jodoh kita niku empun diukur, empun diatur, sudah diatur redaksinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya saling menutupi, saling melengkapi. Nek bapak cerewet, insyaallah ibu menengan. Nek ibu cerewet, insyaallah bapak ngalah. Kenapa demikian? Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberi rizki oleh Allah, megawene wis mempeng tapi rizkine pas-pasan, kadang-kadang kurang, sudah peras keringat banting tulang, budal peteng mulih peteng, isek urung cukup, isek rumangsa kurang, maka jangan kita melihat dari segi jumlah yang kita dapatkan, tapi lihatlah apa yang
diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang namanya rizki niku bukan hanya duit. Rizki niku ora kudu duit, sehat juga rizki, keluarga rukun juga rizki, anak soleh solehah juga rizki, keluarga sakinah mawaddah warahmah juga rizki. Pendek kata, nggak penting berapa jumlah yang kita miliki, tapi yang terpenting adalah berapa besar yang kita nikmati. Apa gunane punya rumah tingkat, mobilnya mengkilat, istrinya cantik, mengikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi sampean stroke. Nah, terus gopo bojo ayu ora iso ngeloni, stroke, mobil bagus, mobil mewah ora iso numpaki, seneng supire, omahe tinggi, tingkat-tingkat, nggak bisa menikmati hidupnya, cuman di atas kasur, di atas kursi roda. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kita syukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum. Syukur kita kepada Allah, insya Allah pasti akan ditambah nikmat kepada kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak atau menghimbau, memerintahkan kepada seluruh umatnya, selalulah bersyukur, selalulah merasa qanaah, marem, merasa puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai niki, jangan sampai ketika Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita, Allah sudah memberikan semua kepada kita, kita nggak punya rasa terima kasih sehingga Allah murka kepada kita. Nauzubillahi min zalik. Makanya tingkatkan ibadah kita, tingkatkan kualitas iman dan takwa kita dengan cara apa? Yang pertama adalah dengan sifat-sifat rendah diri, yang kedua sifat-sifat qanaah. Insya Allah dengan rendah diri dan qanaah yang tertanam pada hati kita, insya Allah kita akan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah apa tadi? Yang pertama huruf tawadu, yang kedua huruf qaf, qanaah, yang ketiga huruf waw dari kalimat warok atau wirai. Maksudnya apa? Kita jaga dari sesuatu yang samar-samar. Umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi niku harus selalu waspada, selalu menjaga dari sesuatu yang tidak terjamin kehalalannya. Boro-boro kita makan uang haram yang subhat saja itu oleh Rasulullah dilarang. Misalnya nek wirai atau warok niku 60 atau 70% halalnya, 30% kemungkinan haramnya niku ditinggalkan. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku mengharamkan hal-hal yang samar-samar. Sakniki wis musim, ngapunten, mohon maaf niki mboten nyindir siapa-siapa, tapi ini perlu kita catat dalam diri kita supaya apa? Supaya kita terbebas dari sifat warok niki. Yang pertama, kita jaga dari rizki yang tidak jelas. Rizki yang enggak jelas itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, akan tetapi kita enggak merasa. Kita enggak merasa. Contoh, ketika kita kerja
kita kerja, kita di kantor atau kita kerja di lapangan, dimanapun kita kerja, lalu setelah kita kerja kita dapat gaji. Setelah kita dapat gaji, gajinya biasanya berapa? Gajinya biasanya 1 bulan itu 10 juta atau 5 juta. Yang harian 1 hari 200.000. Terus ketika kita dapat gaji, aturannya biasanya itu 5 juta, kok timbul-timbul dapat 10 juta. Itu ditanya, Pak, kok 10 juta? Padahal saya gajinya 5 juta. Lalu bapaknya bilang, ambil aja ini, ambil uang ini untuk sampean, saya ikhlas. Tapi saya minta satu, apa Pak? Jangan bilang-bilang sama atasan kalau saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memang atasan kita memberi kita ikhlas, lilo, deal. Akan tetapi apa? Dalam hukum Islam hal seperti itu tidak jelas kehalalannya. Ini dijaga. Dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa ar-rasi wal murtasi finnar. Niki zamannya suap menyuap, yang disuap dan yang menyuap niku podo.